Ya, manga One Piece chapter 996 ini dengan judul Pulau Tempat Orang Terkuat yang dilengkapi sebuah cover yang nampaknya ini adalah sebuah cover request yang bertemakan Kurohige yang tengah sikat gigi. Ya, di chapter ini benar-benar chapter yang memuaskan, apalagi untuk chapter mendatangnya, yaitu chapter 997, tidak break atau masih lanjut untuk minggu depannya. Selain itu, sepertinya di Onigashima ini benar-benar mulai memasuki babak barunya atau babak terpanasnya. Dimulai dari laut di lantai bawah 2, Torao telah menemukan sebuah poneglyph di suatu ruangan yang dijaga. Tapi entah ini red poneglyph atau hanya poneglyph biasa, karena di panel ini Torao mengatakan bukan ini. Ya, bukan ini. Tapi tujuan lo mencari poneglyph ini, dirinya sangat penasaran dengan arti dari D yang pernah disinggung oleh Corazon, yang sebelumnya juga pernah dia bicarakan 4 mata bersama Robin ini. Ya, Torao benar-benar ingin mengetahui takdir yang aneh sebagai penyandang nama D. Kemudian beralih dari lantai bawah, kini kita ke lantai kedua Onigashima. Ya, di lantai 2 ini ada rombongan Luffy yang OTW menuju atap Onigashima. Dan di sini Sanji mendengar suara aneh dari seorang wanita di lantai ketiga. Tapi di lantai ketiga ada Eustace, Captain Kid bersama Killer yang tengah OTW juga ingin melawan Kaido, dimana mereka ini sudah tidak punya alasan lagi untuk mundur untuk menghadapi bajak laut terkuat di dunia yang bosnya ada di atap Onigashima. Ya, sementara di atap Onigashima, tempat di mana terjadinya pertarungan antara Kaido dan para Akazaya sudah mulai menunjukkan titik terangnya. Bagaimana hasilnya? Ya, di chapter ini sang Yonko Kaido hanya dalam bentuk normalnya saja yang menggunakan teknik pentungannya itu terlihat berhasil meratakan para Akazaya. Baik itu Kinemon, Raizo, Kawamatsu, bahkan Denjiro juga ikut terdaftar dalam listnya Kaido ini. Ya, sepertinya emang seperti itu kalau wujud sehari-harinya Kaido, yaitu wujud normalnya adalah wujud paling efisien, paling efektif, juga paling oke lah untuk solo player. Bahkan ditusuk Denjiro saja, Kaido masih kokoh berdiri, apalagi untuk menyerang Kinemon. Ya, Kinemon di sini di atap Onigashima ini, Kinemon benar-benar dihantamkan Kaido menggunakan pentungannya itu. Ya, sampai menimbulkan sebuah percikan di sana. Dan kondisi Kinemon yang terlemparkan di sini benar-benar terlihat mengkhawatirkan. Ya, Mimin jadi khawatir dengan clue yang ada di cover ini. Apa benar Kinemon akan mati? Ya, seandainya Kinemon mati, ini benar-benar kabar buruk bagi Momonosuke. Ya, berbicara soal Momonosuke, nampaknya nasibnya kali ini benar-benar kebalikan dari Kinemon. Karena di chapter ini, yaitu chapter 996, Yamato berhasil membawa Momonosuke serta Shinobu pergi atau kabur dari pasukan lapis baja Sasaki melalui jalur buatan. Karena ya, kita tahu pasukan lapis baja Sasaki ini telah berhasil melumpuhkan seluruh jalur depan, belakang, kiri, kanan dari pergerakan Yamato, Momo, dan Shinobu. Tapi Yamato sangat bersikeras ingin menerobos paksa pasukannya Sasaki yang telah berjaga di segala penjuru arah. Ya, walaupun di sini Yamato sempat mendapatkan momen dan kesempatan untuk kabur, tapi ya momen itu dihancurkan dengan cepatnya karena pasukan lapis baja Sasaki ini kembali berusaha menembaki Momo serta Shinobu. Yang itu harus membuat Yamato menjadi tameng mereka kembali, menahan seluruh peluru yang ditembakkan oleh pasukannya Sasaki ini. Melihat Yamato yang seperti ini berjuang habis-habisan demi melindungi mereka ini, Shinobu yang di sini hanya bisa duduk karena terluka, menyarankan Yamato untuk segera pergi dengan membawa Momo saja. Karena sekuat apapun Yamato ini, kalau terus-terusan menahan serangan musuh seperti itu, tentu itu sangat berbahaya. Jadi tinggalkan aku saja, kata Shinobu. Ya, Yamato yang mendengar di sini dan disuruh untuk pergi meninggalkan Shinobu, langsung menolaknya dengan tegas permintaan Shinobu itu. Karena sikap itu, yaitu sikap melarikan diri dan meninggalkan teman-temannya, benar-benar tidak menunjukkan sikapnya Kozuki Oden yang diyakini oleh Yamao ini. Sedangkan di pihak musuh, yaitu Sasaki, mulai menarik pedangnya dari sarung pedang di momen ini. Nah, menariknya nih, Yamato sepertinya mulai memasuki mode seriusnya dengan mengambil nafas. Tapi nafas yang awalnya seorang wanita berubah jadi dengkurannya makhluk buas. Dan tidak hanya itu, gigi Yamato mulai menjadi taring semua, mirip kayak naga. Ya, beberapa ilustrasi naga di dunia maya, bentuk giginya ini 11-12 dengan Yamato, terutama naga barat bersayap. Dan wujud gigi Yamato ini benar-benar membuat kaget Sasaki.
Ya, semengerikan apakah wujud Yamato ini sampai membuat Sasaki kaget seperti itu? Ya, apakah ini wujudnya nantinya? Apakah seperti ini? Ya, mungkin saja. Tapi di chapter 996 ini belum diperlihatkan lebih lanjut karena Super Franky Shogun datang ke area Yamato sambil membawa hacha. Dan di sini hacha dengan sekuatan naganya menghantamkan senjatanya ke lantai, dan hal itu berhasil membuat suatu lubang yang menjadi jalur buatan untuk Yamato, Shinobu, dan Momo untuk kabur dari sana. Yang dimana sebelum kabur ya, Yamato membuat yang awalnya Franky berurusan dengan hacha, kini Franky harus berurusan dengan Sasaki karena hacha mendapatkan serangan telak dari Yamato, yaitu Narikabura yang menghantam bagian dagu hacha dan membuat KO di tempat. Jadi di sini Franky mengandalkan Yamato untuk melindungi Momo atas kepercayaan Luffy, dan di sini juga Yamato mengandalkan Franky untuk mengurus Sasaki dan pasukan lapis bajanya. Ya, pertarungan yang menarik antara Franky Shogun melawan Sasaki lapis baja. Ya, siapakah yang terkuat pertahanannya, dialah yang menang. Dan jika seperti ini, dapat kemungkinan DF Zoan Purba yang dimiliki oleh Sasaki adalah sesuatu yang memiliki bentuk ketajaman di satu titik. Karena kalau tidak mau berat sebelah harusnya seperti itu. Ya, kita tahu body dari Iron Pirate ini sangat anti senjata seperti peluru pistol atau roket atau rudal, sangat tidak mempan kecuali senjata yang tajam dan kuat. Apalagi kita tahu Franky pernah bilang kalau ini berbeda dari sebelumnya. Ya, berbeda dari sebelumnya. Maka dari itu mungkin saja Sasaki ini memiliki sesuatu yang tajam. Ya, berbicara soal hewan, di sini Komachio bersama Otama berhasil membawa Usopp dan Nami kabur, dan ternyata babon yang pernah dijinaki Otama juga ada di sini. Di mana babon ini tengah menghadang Petsuan yang mencoba mengejar Komachio, dan orang-orang yang ada di sini, baik itu Nami ataupun Petsuan, benar-benar heran dari mana datangnya orang ini atau Otama. Ya, Otama menjelaskan kalau dirinya datang menaiki kapal musuh. Nah, ini yang jadi pertanyaan, kapal musuh yang mana? Bahkan Nami pun sampai heran dengan itu. Dan kalau kita lihat-lihat, satu-satunya kapal musuh yang berada di belakang aliansi adalah kapalnya Big Mom. Dan hal ini presentasinya sangat besar karena Chopper juga sudah pernah mengasih penjelasan kalau Big Mom adalah musuh. Jadi kemungkinan terbaiknya itu adalah kapal Big Mom. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kapal itu adalah kapalnya Marco atau rombongannya Marco ya. Tapi jika ini kapal Big Mom bakalan sangat menarik karena Big Mom Pirate join the war. Yap, jika benar seperti itu. Tapi di sisi kaptennya yaitu Big Mom sendiri kini sudah memasuki arena permainan atau pertunjukan kembali, dan kedatangan Big Mom itu di situ benar-benar membuat kaget orang-orang yang ada di situ. Tapi tujuan utama Big Mom di sini ingin pergi ke lantai atas bertemu dengan Kaido menggunakan Zeus dan Prometheus sebagai kendaraannya. Apakah akan semulus itu? Ya, apakah Zoro atau Brook atau King akan menghalangi Big Mom? Nah, melihat perkataan Luffy di chapter sebelumnya yang benar-benar menugaskan para nakamanya untuk memberikan jalan kepada Luffy ke lantai atap Onigashima, serta jangan biarkan siapapun menghalanginya. Apakah Zoro akan menghalangi Big Mom nantinya? Ya, tapi sisihkan pertanyaan itu, karena yang harus ditanyakan, apa urusan Big Mom ingin menemui Kaido? Ya, kalau dilihat-lihat dari perkataan Big Mom kepada Perspero waktu itu, sepertinya Big Mom punya rencana sendiri, rencana yang menguntungkan dirinya sendiri. Ya, jika seperti itu, dapat kemungkinan besar hal ini ada hubungannya dengan utang seumur hidupnya Kaido. Ya, utang seumur hidupnya Kaido kepada Big Mom. Dan di saat ini mungkin Big Mom ingin menagih hutangnya itu, dan sepertinya ada hubungannya dengan jiwa atau soul. Ya, apakah hutang seumur hidupnya Kaido ini ada kaitannya dengan jiwa? Ya, terutama dengan jantungnya Kaido. Ya, bagaimana menurut kalian? Sampai ke pendapat kalian dan sampai ketemu lagi di video meme selanjutnya. Yosa.